beberapa murid Nabi Isa yang berharap betul dia ingin bisa menguasai mantra atau doa sehingga bisa menghidupkan benda mati atau makhluk yang telah mati. Ilmu itu bisa membahayakanmu, kata Nabi Isa. Nabi Isa alaihissalam memberi mereka doa-doa yang bisa membuat benda atau makhluk yang telah mati hidup kembali. Minimal ada 3 pelajaran di dalam kisah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah, Muhammad ibni Abdillah. Teman sufi semua, ada satu lagi menu di channel Tasawuf Indonesia, yaitu menu ngasahi, ngaji kisah-kisah sufi. Kita akan belajar dari kisah-kisah yang penuh hikmah, yang insya Allah menjadi pencerahan bagi kita semua. Di episode pertama kali ini kita akan belajar tentang kisah murid yang egois. Ya. Dikisahkan ada seorang atau beberapa murid Nabi Isa yang berharap betul dia ingin bisa menguasai mantra atau doa sehingga bisa menghidupkan benda mati atau makhluk yang telah mati lalu dihidupkan kembali. Sudah bertahun-tahun lamanya murid atau 2 murid Nabi Isa ini ingin sekali memiliki doa atau mantra yang bisa menghidupkan makhluk-makhluk yang sudah mati. Maka mereka menghadap kepada Nabi Isa alaihissalam. Wahai Nabi Isa, mengapa setelah sekian lama bertahun-tahun saya berguru kepadamu, belum juga engkau beri saya mantra atau doa untuk menghidupkan makhluk yang telah mati sebagaimana yang telah engkau lakukan? Lalu Nabi Isa menjawab, ilmu itu jika aku berikan kepadamu akan membahayakan dirimu, kata Nabi Isa. Lalu Nabi Isa menyuruh 2 muridnya itu untuk pergi. Tidak perlu ingin untuk memiliki mantra atau doa yang akan bisa menghidupkan makhluk yang telah mati itu. Tetapi berhari-hari lalu si 2 murid tadi berpikir, tidak, keinginan yang di dalam hatinya tidak juga sirna. Dia masih tetap sekali ingin untuk memiliki doa atau mantra yang bisa menghidupkan makhluk yang telah mati. Dia datang lagi kepada Nabi Isa. Nabi Isa memberi nasihat yang sama. Ilmu itu bisa membahayakanmu, kata Nabi Isa. Murid itu lalu pulang kembali, tetapi keinginan untuk memiliki ilmu itu atau memiliki doa itu, mantra itu tidak juga hilang. Datanglah kembali 2 murid itu kepada Nabi Isa alaihissalam, memintanya kembali. Dia betul-betul mendesak Nabi Isa alaihissalam untuk memberikan doa atau mantra yang bisa menghidupkan sesuatu yang telah mati. Maka dengan penuh terpaksa Nabi Isa alaihissalam memberi mereka doa-doa yang bisa membuat benda atau makhluk yang telah mati hidup kembali. Betapa senangnya 2 murid ini. Mereka merasa bahwa puncak ilmu telah mereka dapatkan. Mereka telah memiliki kesaktian. Mereka telah memiliki kehebatan yang mereka yakin akan membuat mereka dihormati oleh lingkungannya. Maka pulanglah mereka. Dan di tengah jalan di pinggir hutan, mereka melihat tengkorak-tengkorak atau mereka melihat tulang-tulang berserakan di pinggir hutan itu. Mereka lalu berbicara dengan temannya. Alangkah baiknya jika kita buktikan mantra atau doa yang diberikan Nabi Isa kepada kita. Ini ada tulang-tulang berserakan. Ini adalah benda yang telah mati. Mari kita doakan. Nanti kalau mereka ternyata bisa hidup kembali, kita akan yakin bahwa mantra atau doa dari Nabi Isa ini betul-betul manjur, kata mereka.
Lalu benarlah dibaca doa itu oleh kedua murid Nabi Isa. Dan benar saja bahwa tulang-tulang yang berserakan itu hidup kembali. Tetapi apa tulang itu? Tulang itu sebenarnya adalah ular yang sangat besar. Maka ketika ular itu hidup kembali, ular itu menerkam kedua murid Nabi Isa itu. Dan keduanya lalu tewas karena dimangsa oleh ular itu. Inilah kisah yang penuh hikmah, yang sangat patut kita jadikan pelajaran. Minimal ada 3 pelajaran di dalam kisah ini. Yang pertama, jika kita adalah seorang murid, kita adalah pejalan rohani, kita adalah peniti spiritual, maka yang paling penting sebenarnya adalah muhasabah, menanyakan kepada diri kita sendiri. Untuk apa saya melakukan ini semua? Untuk apa saya ngaji? Untuk apa saya menuntut ilmu? Kita harus menanyakan kepada diri kita sendiri di depan cermin. Kita menanyakan diri kita sendiri. Apa yang kita cari saat kita ngaji? Apa yang kita cari saat kita menuntut ilmu? Apakah kita benar-benar mencari Allah? Atau jangan-jangan kita hanya mencari materi-materi, mencari kesaktian-kesaktian, mencari kehebatan-kehebatan. Sehingga akan memuaskan ego kita, mengkristalkan ego kita. Menjadi ego yang sangat pekat dan sangat keras. Yang justru semakin tambah ilmu, ego kita semakin pekat. Yang justru semakin tambahnya ilmu, ego kita semakin kuat. Yang justru dengan tambahnya ilmu, ego kita semakin egois. Ego kita semakin kuat, semakin pekat, semakin keras. Nafas kita, level kedirian kita justru merosot karena kita mendapatkan tambahan ilmu akibat dari desakan, keinginan diri untuk memperoleh kesaktian, memperoleh kehebatan material, sehingga dihormati, sehingga mendapatkan keuntungan-keuntungan materi. Jadi yang pertama, pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah perbaiki niat kita di dalam perjalanan spiritual ini. Jernihkan niat kita dalam menjalani titian ruhaniyah ini. Apakah benar-benar kita mencari Allah? Atau jangan-jangan kita mencari selain Allah. Lalu yang kedua, pelajaran kedua adalah sesuatu yang baik di mata kita belum tentu baik. Hakikatnya belum tentu baik. Dua murid Nabi Isa ini beranggapan bahwa memiliki ilmu ini akan baik bagi saya. Atau kita sering beranggapan jika saya mencapai ini, jika saya memiliki ini dan itu, lalu kita merasa bahwa itu semua adalah baik bagi kita. Tetapi benarkah itu baik bagi kita? Kita benar-benar tidak mengerti. Oleh karena itu di dalam perjalanan titian rohaniyah ini, kita diajarkan untuk berdoa. Bahwa wa ufawwidu amri ilallah. Kita pasrahkan urusan-urusan kita kepada Allah. Berkeinginan tentu tidak dilarang, tetapi kita harus memahami bahwa keinginan-keinginan itu belum tentu bermanfaat bagi perjalanan spiritual kita. Hikmah ketiga atau nasihat ketiga yang kita bisa ambil dari kisah ini adalah kelebihan yang kita anggap sebagai sebuah kelebihan seringkali menjadi halangan kita di dalam meniti perjalanan spiritual. Banyak orang berilmu, tetapi ilmunya menjadi hijab, menjadi penghalangnya kepada Allah. Banyak orang punya jabatan, tetapi jabatannya menjadi penghalangnya kepada Allah. Banyak orang memiliki karir yang bagus, tetapi karirnya menghalangi perjalanannya menuju Allah. Bahkan banyak orang beribadah dengan ibadah luar biasa, tetapi ibadahnya itu menghalanginya dari Allah. Jika kita tidak waspada, ilmu bisa menghalangi kita dari Allah. Semakin tambah ilmu, semakin takabur kita, semakin sombong kita, semakin mengkristal ego kita.
Jika kita tidak waspada, jabatan, karir, kekayaan akan menjadi penghambat, penghalang kita berjalan menuju Allah. Bahkan ibadah kita, bahkan sholat kita, bahkan sodakoh kita, bahkan wirid kita, bahkan bacaan Al-Quran kita, jika kita tidak waspada, itu semua akan menghambat perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka selalu tanyakan kepada diri kita, pada saat kita akan melakukan sesuatu, pada saat kita akan beramal, pada saat kita akan melakukan ritual ibadah, tanyakan kepada diri kita, apa yang aku cari dari ini semua? Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.